Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Hadadi dengan NIM 0495174742 Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan beberapa perintah dasar jaringan menggunakan CMD atau biasanya dibilang Command Prompt. Oke, ini merupakan bagian dari tugas tutorial dari jaringan komputer. Baik, langsung saja kita ke soal tugas pertama kita. Oke, pertama di sini saya sudah siapkan soal dari tugas 2. Di sini saya diperintahkan mempraktikkan perintah CD. Kita coba ya di sini. Oke, di sini CD adalah perintah pertama yang berarti change directory. Fungsinya untuk berpindah ke directory atau ke folder tertentu. Misalnya di sini saya ketik cd dokumen, ya, maka directory berpindah ke folder dokumen, ya. Selanjutnya di sini ada CLS, ya. Kita coba CLS. Nah, perintah direktori yang sebelumnya hilang. Jadi CLS ini adalah digunakan untuk menampilkan, sorry, di selanjutnya CLS itu adalah clean screen. Fungsinya untuk membersihkan tampilan command prompt dari teks atau perintah sebelumnya. Jadi setelah saya ketik CLS, maka layar CMD menjadi kosong kembali seperti yang tadi kita coba ya. Selanjutnya ada perintah CLS ya di nomor 3 dan slash tanda tanya. Kita coba slash tanda tanya. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau penjelaskan tentang fungsi dari perintah CLS. Biasa menampilkan format dan contoh penggunaannya. Selanjutnya yang keempat, situ ada dir slash tanda tanya. Nah, di sini dir slash tanda tanya, perintah ini juga menampilkan keterangan dan opsi-opsi tambahan dari perintah dir. Perintah dir sendiri itu berfungsi untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori aktif. Di sini ya beberapa file direktori yang aktif. Itu. Oke, selanjutnya yang kelima ipconfig. Config. Nah, untuk ipconfig, perintah ini menampilkan informasi dasar konfigurasi IP pada komputer, seperti IPv4 address, subnet, max, dan default gateway. Nah, di sini sudah terlihat ya, teman-teman. Ada IP4 address, ya kan? Ada wireless LAN, dan beberapa koneksi lainnya. Lanjut, kita ke nomor 6. Sini nomor 6 ipconfig/l. ipconfig/l. Oke. Di sini ipconfig/l menampilkan informasi jaringan yang lengkap. Di sini kita bisa melihat informasi DNS, ya, DNS. Nah, terus ada lagi DHCP serta alamat fisik atau MAC address dari operator jaringan. Di sini semuanya ada datanya. Sangat membantu sekali dalam kita untuk mengetes jaringan ya. Selanjutnya di nomor 7 ada ipconfig slash tanda tanya.
Oke, perintah Ipconfig config sebenarnya digunakan untuk menampilkan bantuan dari ipconfig beserta seluruh parameter yang bisa digunakan, gitu ya kurang lebih teman-teman. Selanjutnya di nomor 8 kita coba ipconfig slash release. Ipconfig slash release. Release. Oke, untuk di nomor 8, ipconfig slash release, perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan oleh adaptor jaringan. Biasa dipakai ketika kita ingin mendapatkan alamat IP baru dari server DHCP gitu. Sekarang kita coba yang nomor 9, ipconfig slash renew. Oke, untuk ipconfig renew, setelah dilepaskan kita bisa memperbarui IP tersebut dengan npconfig renew ya. Ini akan meminta DHCP server memberikan alamat IP baru ke komputer kita. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di nomor 10 ada ipconfig slash display DNS. Oke, teman-teman, di nomor 10 perintah ipconfig display DNS menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Jadi kita bisa lihat daftar situs atau domain yang pernah diakses. Nah, ini di komputer saya cukup banyak ya datanya ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya di nomor 11 kita coba ipconfig slash flash DNS. ipconfig slash flash DNS. ipconfig slash flash DNS. Ya. Windows ipconfig sukses flash flash the DNS resolver chats, yaitu berfungsi untuk menghapus atau membersihkan cache DNS. Ini sering digunakan saat terjadi error atau pada resolusi nama domain. Selanjutnya kita coba ipconfig slash register DNS. Nah, untuk ipconfig slash register DNS digunakan untuk mendaftarkan ulang hostname komputer ke server DNS. Biasa digunakan untuk memperbarui informasi DNS secara manual. Selanjutnya, kita di 13 yang sering kita coba, yaitu adalah ping. Nah, ping itu adalah digunakan untuk mengecek koneksi ke suatu host atau server. Contoh saya ketik ping, misalkan saya coba ping google.com ya, nanti maka CMD akan mengirimkan paket ke server Google dan menampilkan waktu responnya. Kita coba ke ping google.com. Ping google.com. Nah, di situ datanya ada with 30 of data. Nah, request timeout. Berarti ini artinya terkoneksi ya, teman-teman. Ada datanya juga. Selanjutnya kita coba di 14 ada hmm, netstat. Netstat. Nah, netstat itu eh, menampilkan informasi koneksi jaringan aktif, port yang digunakan serta status koneksi TCP/IP pada komputer gitu. Jadi di sini dia menampilkan lokal address-nya, terus apa saja yang terkoneksi seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada treasure.
Research kita coba ya. Tak pernah. Kita coba, kita coba research. Nah, T-shirt itu adalah berfungsi untuk melacak jalur atau rute yang dilalui paket data dari komputer kita menuju ke alamat tujuan. Contohnya, saya coba di sini nanti T-shirt google.com akan menampilkan daftar hub atau tiap router yang dilewati. Kita coba ya, google.com. Oke, di sini sudah saya coba yang ditampilkan daftar hub dari tiap router yang dilewati ya. Pertama di sini ada tracking pertama adalah 142 2 250 194 238. Begitu seterusnya datanya di sini. Ada 1 2 3 4. Oke, begini datanya kurang lebih ya. Sekarang kita ke nomor 16. Nomor 16 itu ada pet ping. Ya, kita coba ya pet ping. Pet ping merupakan gabungan dari ping dan tracer. Selain menunjukkan ke jalur host tujuan, pet ping juga memberikan informasi waktu dan tingkat kehilangan paket pada setiap hop. Nah, seperti ini ya untuk perintah pet ping. Selanjutnya di 17 ada ines log off. Nah, ines log off itu digunakan untuk mencari informasi DNS, misalnya untuk mengetahui alamat IP dari sebuah domain. Bisa kita coba ines lookup google.com. Kita coba ya. Untuk menemukan alamat IP pemilik Google. Ines lookup. Oke. Selanjutnya di nomor 18 ada Nets. Nah, Nets itu adalah berfungsi digunakan untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan jaringan lewat CMD, misalnya dengan Nets WLAN show atau kita bisa melihat daftar profil WiFi yang pernah disimpan di komputer. Kita coba Nets WLAN show. Oke, selanjutnya kita coba root di nomor 19. Coba hmm, selanjutnya kita coba root. Root
berfungsi untuk menampilkan atau mengedit tabel routing IP pada komputer. Contoh penggunaan pada route print yang menampilkan tabel routing jaringan secara lengkap. Seperti ini ya. Selanjutnya yang terakhir kita coba net. Nah, untuk net sendiri perintah yang sangat luas karena bisa digunakan untuk berbagai keperluan jaringan seperti net user, net share, atau net use. Misalnya kita coba net share. Mari kita coba dengan net user. Nah, di sini menampilkan keperluan jaringan net user seperti pengguna yang terdaftar di komputer. Oke, baik. Kita sudah mempraktikkan semuanya. Eh, Beberapa perintah dasar jaringan yang sering digunakan di CMD. Melalui video ini kita bisa lebih memahami fungsi dari setiap perintah dan pengolahan jaringan komputernya. Kurang lebihnya mohon maaf sekiranya salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Eh, Sekian video saya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.